dilecekin. Mungkin karena udah berumur pak, jadi lecek itu. Lecehin, budak! Saya nggak memperhatikan, saya nggak dengar, saya nggak tahu, saya nggak lihat. Nah, jadi kita simpulkan bahwa Ricky adalah memang polisi dia. Polisi jujur. Alias polisi tidur. Ya, selain itu saya menyesali gitu. Kamu nggak merasa bersalah atas kejadian ini? Bersalah yang mulia. Bersalah karena apa? Kecerdasan BKRR di atas rata-rata. Tapi Ricky ini selalu bilang nggak tahu, nggak memperhatikan, nggak dengar gitu. Lu mending kuat baris ini. Terserah kau lah, mau ngeles-ngeles juga nggak apa-apa. Silahkanlah, kami akan simpulkan sendiri ini kejanggalan-kejanggalannya ya. Bribka RR tuh nggak menyesal atas kejadian yang menimpa Yosua. Gila sini. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Bribka RR ya. Wah, bukan kasus Bribka RR. Maksudnya Brigadir J gitu. Tapi, nah sekarang ternyata giliran si Sengkuni nih. Loh. Di cerca hakim gitu. Nah, jawaban Bribka RR nih aneh banget. Terutama dia bilang dia tuh nggak menyesal atas kejadian yang menimpa Yosua gitu. Kok bisa kayak gitu? Nah, jadi persidangan hari ini ya kita fokusnya ke Bribka RR. Kenapa? Karena di sini tuh hakim dan juga jaksa penuntut itu sebel itu karena Bribka RR tuh bohong aja terus. Baru tahu ya Pak ya? Dari awal kan dia udah suka berbohong. Sampai tuh penjelasannya Bribka RR itu tuh sama JPU, alah terserah kamu lah kalau mau ngeles dah lu gitu. Pokoknya ini semua bakal kita yang nilai. Nah gitu katanya. Nah jadi kejadian awalnya ternyata Bribka RR itu membenarkan keterangan dari Baradae bahwa FS itu bilangnya menembak gitu. Nah, jadi ceritanya kan si RR ini itu baru sampai di rumah Saguling, itu tempatnya Verdi Sambo ya, dari perjalanan Magelang. Nah, dipanggil tuh sama FS. Ricky Rizal, sini kamu. Ke lantai 3. Nah, tapi biasanya katanya, kalau para ajudan ini nggak boleh langsung ke lantai 3. Biasanya itu mereka nongkrong di depan lift gitu, sampai depan lift. Nah, jadi nanti yang memanggil atau yang memberikan perintah entah FS atau PC dia yang bakal turun gitu, kasih tahu gitu. Ricky, kamu sekarang anak saya lagi sekolah tuh, tolong kamu beliin jajan. Tugas Ricky kan itu ya, nganterin makanan buat anaknya FS. Jadi gitu katanya. Nah tapi kali ini beda. Di sini malah Ricky ini diminta ketemu FS berduaan aja di lantai 3 Saguling. Di lantai 3 ini nggak ada seorang pun kecuali mereka berdua, si Sengkuni sama si diktator. Ya canda. Tapi si mereka berdua kayak gitu sih. Jadi mereka berdua nih ngobrol gitu. Ricky, kamu tahu nggak apa yang ada di kejadian di Magelang? Nah, katanya Ricky memberikan pernyataan seperti itu. Saya nggak tahu pak, ada apa ya? Langsung tanpa dijelaskan ada apa, FS ini tiba-tiba menangis gitu. Ibu telah dilecehin di Magelang. Dengar hal itu, RR kaget. Apa? Ibu dilecekin? Mungkin karena udah berumur pak, jadi lecek itu. Lecehin, budak! Bukan dilecekin. Nggak canda ya. Jadi dilecehin gitu. Ah, kaget dia. Dilecehin? Iya, ibu udah dilecehin di Magelang. Ini aku pengen mengkonfirmasi sama Yosua ini. Jadi nanti ada ceritanya, aku mau tanya sama Yosua, dia apa yang dia lakuin sama istriku ini. Tapi karena Yosua badannya gede dan aku sedikit konten, tapi saya takut sebenarnya dengan Yosua. Nah, karena itu saya minta bantuan kamu, Ricky. Kamu bisa nggak backup saya? Jadi nanti kalau saya tanya Yosua, tiba-tiba Yosua ngelawan, kamu siap nggak buat nembak Yosua? Nggak usah banyak bacot, langsung tembak aja. Nah, Ricky ini menjelaskan ya, bahwa kalau nembak, saya nggak berani, siap, yang komandan. Saya nggak berani buat nembak, saya nggak ada nyali itu buat nembak. Aduh, mendengar pernyataan Ricky yang nggak berani, aduh cemen banget nih, salah saya minta dia sebagai ajudan. Saya pecat aja besok nih. Jadi di sini FS kecewa ya, tapi ini dipertegas sama hakim. Ini beneran yang diminta oleh FS adalah menembak, bukan menghajar, bukan yang mulia. Jadi Pak FS ini memang mintanya menembak gitu. Saya nggak berani. Kalau disuruh menghajar, saya juga nggak berani. Saya nggak ada berani-beraninya. Gitu katanya. Nah, akhirnya baru nih, menurut Ricky, Pak FS itu termenung sejenak, lalu menyuruh Ricky untuk panggilkan Baradae gitu. Nah, di awalnya kan kita berpikir apakah Baradae ini adalah sugesti atau rekomendasi dari Ricky. Tapi katanya Ricky, Richard ini dipanggil sama FS itu bukan rekomendasi dari dia, tapi melainkan inisiatif Richard sendiri. FS sendiri itu untuk memanggil Richard. Pas saat penembak itu refleks saya adalah mencari suara Romer. Lebih
care Romer ya. Kamu lebih care Romer daripada Yosua. Nah, jadinya dia bilang, makanya dia nggak bisa lihat penembakan tersebut karena dia kaget itu sama mau mencari Romer gitu. Jadi setelah penembakan dia cari Romer ke dapur dia. Ternyata halu. Ternyata halu. Dia sudah nggak ada Romer gitunya. Dia bilangnya seperti itu. Tapi hakim ini pinter. Memang segitu menariknya suara Romer dibandingkan suara teriakan dari Yosua saat ditembak ya, atau penembakan gitu. Kamu pernah lihat nggak sebelumnya ada kasus pembunuhan atau penembakan gitu? Nah, ini logika hakim kan juga bermain ya. Maksudnya kalau kamu segitu santainya cari Romer ke bawah, berarti kamu apa udah pernah melihat penembakan atau pembunuhan? Dan dia juga selalu bilang di sidang ini, saya tidak memperhatikan yang mulia kalau FS itu pakai sarung tangan, dia lalu menembak, saya tidak memperhatikan. Terus apakah FS memang niat untuk membunuh, saya juga nggak tahu. Nah, jadi si Ricky ini tidak melihat, tidak mendengar, tidak memperhatikan, dan tidak tahu. 4 nih jawabannya Ricky kalau kalian dengar di persidangan ya. Saya nggak memperhatikan, saya nggak dengar, saya nggak tahu, saya nggak lihat. Nah, jadi kita simpulkan bahwa Ricky adalah memang polisi dia, polisi jujur. Alias polisi tidur. Jangan-jangan kalau kita lewat jeglongan, nah itu Ricky tuh sembunyi di bawah. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak tahu, dan tidak memperhatikan. Tugas polisi tidur. Ini nih kagetnya. Masa di kejadian yang eksekusi yang bener-bener mungkin seumur hidup akan sekali kamu melihat itu, kamu bisa nggak memperhatikan, nggak denger, dan nggak lihat gitu. Kamu nggak dengar bahwa ada penembakan, tidak melihat bahwa FS menembak, itu kamu polisi apa DPR? DPR tidak memperhatikan rakyat. Oknum DPR. Ini aneh banget sih Ricky ini menurut Let's Go ya. Kok bisa jadi ajudan gitu loh? Dan kok bisa nyampe di FS kalau kerjaannya tuh nggak tahu, nggak denger, nggak lihat gitu. Saya tuh waktu Pak FS bilang nembak ya, backup nembak, saya di pikiran saya itu Pak FS tuh nggak beneran nembak gitu, cuman tanya aja itu, kamu mau nembak, kamu bisa nembak nggak? Backup saya nggak kalau Yosua nembak itu di otak saya yang mulia. Saya nggak berkepikiran bahwa FS ini beneran bakal nembak gitu, dan tidak ada kepikiran bahwa akan terjadinya penembakan. Nah, jadi makanya saya nggak kasih tahu Yosua, nggak cerita sama Baradae gitu. Nah, ini aneh sih menurut Let's Go ya. Kalau ada orang yang nanya, kamu sibuk nggak? Nanti siang saya mau mancing nih. Kamu mau nggak anterin saya mancing? Itu nggak, kamu mau nggak bareng-bareng sama saya mancing, kamu siapin kail? Oh, nggak bisa, aku nggak tahu caranya nyiapin kail gitu. Terus teman Let's Go nanya nih, kamu tadi sama si Bobby diajak mancing nggak? Oh, aku nggak tahu, tadi sih dia nyuruh aku nyiapin kail. Aku nggak kepikiran dia mau mancing. Gila. Aneh, masa logika nggak? Nah, orang nanya nih, kamu mau nembak apa enggak? Kamu nanya. Nah, ini kan dari omongannya Romer ini, bukan omongannya, dari omongnya Ricky ini, ya kalau memangnya Ricky jujur ya pantas lah. Nggak kepikiran nembak, wong dia nggak tahu, ditanya nggak tahu, nggak dengar, nggak memperhatikan, jangan-jangan jangan-jangan waktu tes polisi, dia nggak tahu ada tes polisi, dia nggak dengar ada pengumuman polisi, dan dia nggak memperhatikan sama tes polisi. Tapi kenapa Ricky bisa jadi polisi? Suap? Nggak, maksudnya suap makanan bergizi supaya beruntung. Atau dorongan amplop registrasi itu, amplop pendaftaran itu, amplop map coklat buat daftar di kepolisian, bisa kan ya kan, doa kepada Tuhan. Makanya kaget Ricky, tiba-tiba saya jadi polisi nih, tiba-tiba saya jadi ajudan nih. Padahal saya nggak pernah dengar, saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah memperhatikan, tiba-tiba jadi ajudan. Jangan-jangan memang Ricky ini sengaja dipilih oleh FS. Dugaannya ya, kalau ada pimpinan yang melakukan tindakan kejahatan atau ada pelanggaran kode etik, Ricky ini orang yang paling tepat. Karena dia paling nggak tahu, paling nggak dengar, paling nggak memperhatikan. Jangan-jangan kejadian KM51, ada Ricky di situ. Pas ditanya KM51 ada kejadian apa? Oh, saya nggak tahu, saya nggak dengar, nggak memperhatikan. Bisa jadi. Makanya si FS seneng banget sama Ricky, jadiin ajudan. Kalau ada apa-apa, Ricky nggak tahu. Ricky nggak ikutan. Nggak bisa jadi saksi Ricky. Waduh, kaget ya. Ini jangan-jangan ini baru nih. Menurut kalian gimana nih? Coba komen-komen di bawah tentang si Ricky ini. Selain itu, yang mulia hakim ini bertanya perasaan. Saya pengen tahu perasaan kamu sekarang setelah tindakan penembakan Yosua terjadi. Perasaan saya yang mulia. Iya, perasaan kamu. Saya merasa sedih yang mulia. Cuman sedih. Siap yang mulia. Sedih doang. Temanmu meninggal, teman perjuanganmu meninggal, kamu sedih doang.
Selain itu, kamu nggak ada merasa apa-apa perasaannya? Saya merasa sayang sih uang 200 jutanya diambil balik. Canda-canda, sorry. Nggak seperti itu ya. Dia bilangnya, ya selain itu saya menyesali gitu. Kamu nggak merasa bersalah atas kejadian ini? Bersalah yang mulia. Bersalah karena apa? Apa yang membuat saya harus merasa bersalah? Lebih tepatnya saya lebih menyesali yang mulia daripada saya merasa bersalah. Nah itu katanya. Bribka RR mengatakan saya lebih merasa menyesal daripada merasa bersalah. Bribka RR tuh dia ngerasa nggak bersalah atas apa yang terjadi sama Yosua. Ini menandakan bahwa Bribka RR tuh dia ngerasa bahwa kenapa saya bersalah? Yang nembak Baradae, yang mau bunuh Ferdy Sambo. Kok saya yang bersalah? Nah, ini bisa jadi ya. Bisa jadi sih. Tapi kalau Let's Go jadi Bribka RR, Let's Go mungkin akan mengatakan, saya ngerasa bersalah karena sebagai polisi, saya nggak siap untuk menghandle kasus ini. Kayak menyarankan bahwa Pak FS introgasi dulu, atau pas ada kejadian, saya bersalah bahwa ikut dalam skenarionya Pak FS. Itu saya ngerasa bersalah banget, saya udah berbohong. Itu saya ngerasa bersalah nih. Dia tidak merasa tindakannya dia dari awal sampai akhir itu ada kesalahan. Bahwa di depan saya ada komandan saya nembak. Nah itu bukan salah saya dok. Yang nembak bukan saya. Saya nyesel kenapa saya ada di sana gitu lebih tepatnya. Saya ngambil duit Yosua. Saya nggak salah. Saya ngerasa nggak salah ngambil duit Yosua. Saya nyesel aja kenapa setelah saya ambil malah jadi perkara gitu. Tapi kalau Let's Go sih akan mengatakan rasa bersalah karena melanggar banyak peraturan, berbohong, itu sih yang menurut Let's Go ya. Nah, tapi di sini padahal ya, menurut psikologi forensik, itu kecerdasan Bribka RR ini di atas rata-rata loh. Kalian udah pernah nonton kan sidang sebelumnya? Kecerdasan Bribka RR di atas rata-rata. Tapi Ricky ini selalu bilang nggak tahu, nggak memperhatikan, nggak dengar gitu. Lu mending Kuat Ma'ruf ini. Jangan-jangan ketuker tesnya Kuat Ma'ruf sama Bribka RR nih. Ketuker. Kuat Ma'ruf masih bisa diajak ngobrol, masih bisa dijawab. Oh iya saya bego, saya nggak ngerti nih kenapa saya udah jujur tapi saya dibilang bohong. Nah Kuat Ma'ruf masih bisa diajak ngobrol. Si Ricky Rizal ngobrol sama Ricky Rizal sama kayak ngobrol sama polisi tidur nih. Ditanya lihat enggak, ditanya denger enggak, ditanya tahu enggak, tanya kamu memperhatikan enggak. Nah kok bisa jadi polisi? Ditanya kamu tahu nggak kamu terlibat kasus pencucian uang loh waktu ngambil uang dari rekening Yosua. Itu kan rekening atas nama Yosua, walaupun uangnya uang siapa kek, uang Andre Taulani kek, uang siapa kek. Kamu tahu nggak? Oh kalau pencucian uang saya nggak paham. Lah kok bisa jadi polisi? Kalau polisi aja nggak paham hukum gitu, polisi aja nggak ngerti gitu. Saya nggak tahu. Pak MS mau nembak, dia sih nanya sama saya mau nembak nggak? Saya bilang enggak. Ya, ternyata nembak, saya kaget gitu. Nah namanya juga jiwa korsa ya. Ini juga pernah dibahas nih sama ahli. Jiwa korsa ini kan harusnya feeling polisi, oh jangan dia beneran mau nembak nih. Padahal menyembunyikan senjata-senjata Yosua di awal waktu di Magelang, inget nggak? Kan Bribka RR tuh nyembunyiin senjatanya Yosua nih. Karena dia tuh feelingnya dia nggak enak, takut-takut Yosua mau nembak. Kalau itu kok kamu bisa ada feeling polisi? Nah, tapi kalau FS bilang mau nembak, kok kamu nggak ada feeling? Nah, ini aneh banget sih. Let's Go rasa dia bener-bener kayak Sengkuni deh. Dia playing stupid aja nih, pura-pura bodoh nih. Di mana-mana DPR pura-pura pintar nih, pura-pura bego. Ini aneh banget sih. Padahal di Magelang tuh Ricky ini kelihatan pintar banget. Dia ada feeling. Takutnya Yosua nembak Kuat Ma'ruf disembunyiin senjatanya. Lalu dia ada feeling juga. Nah kan waktu PC balik dari Magelang ke Jakarta, PC nggak ngajak Bribka RR, tapi dia intuisinya langsung nyiapin barang, langsung ikutan pulang. Pada saat penembakan, tiba-tiba instingnya hilang. Ini aneh, super aneh banget. Makanya di sini jaksa dan hakim tuh marah sama Bribka RR. Ya terserah kamu lah kalau mau ngeles gitu. Semuanya akan jadi penilaian saya. Bodo amat mau kamu ngeles mau enggak. Pokoknya nanti pure akan jadi penilaian para juri gitu. Jadi juri aja udah sebel gitu. Nah, ini cerita di Bribka RR ini paling aneh sih gitu. Maksudnya paling banyak teka-teki dan hal-hal yang sangat-sangat aneh dari Bribka RR menurut Let's Go ya. Padahal hasil kecerdasannya tuh katanya di atas rata-rata. Menurut kalian gimana nih? Seru kan? Coba komen aja pendapat kalian tentang Bribka RR ini. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip terkenal memiliki tapi tetap sopan.